Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Padiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun bubuan pian berada. Kembali lagi bersama dengan Ulun Kian dan Sanak ya, yang lagi-lagi hadir dalam Panderan Bayi Sukan edisi hari ini Senin 6 April 2026 Dang Sanak Pro 4 ya, bersama dengan Universitas PGRI Kalimantan. Dang Sanak Pro 4 edisi Senin hari ini Ulun akan ditemani bersama dengan narasumber kita, yaitu adalah Ibu Nopia Winda MPD ya. Beliau adalah seorang dosen PBSI Universitas PGRI Kalimantan. Dengan tema kita Dangsana Perompat di Pandiran Bayi Sukan hari ini, yaitu adalah budaya bakisah orang Banjar. Untuk buan piano semuanya yang mungkin sangatlah kental dengan budaya yang satu ini Dangsana ya, mungkin ada cerita pernah umpat lomba atau semacamnya, maka buan pian juga bisa ikut nimbrung, ikut ngobrol Dangsana Perompat ya, bersama dengan kami di line telepon tentunya. Kita buka di dua line telepon. Yang pertama di WhatsApp-nya Perompat Banjarmasin di 0895 3405 0959 atau bisa melalui line telepon reguler di 0511 3252 602. Kita sapa dulu, ada Ibu Novia Winda MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Aduh, lawasnya ulun kada bertamu lawan pian Bu. Inggih bujur banar. Pinanya bertamu terakhir tahun lalu ya Bu ya? Iya. Tahun lalu tahun. itu mun kada salah di November atau Desember lah mun kada salah pula. Harusnya sih di Desember. Jadi sudah kurang lebih 3 bulan kada bertemu lawan Ibu Nopi, dan alhamdulillah kembali bertemu kita Bu ya. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Walaupun suaranya memang kayak inilah agak-agak serak-serak. Itu kayaknya memang sudah tipikal suara pian deh. Inggih bujur. Ibu berarti tadi kesini pakai apa nih Bu? Pun. Kesini tadi pakai apa? Mobil, motor? Inggih naik roda 4 tadi. Naik roda 4, alhamdulillah. Macet Bu jalan Bu? Lumayan. Lumayan padat Pangbula hari Senin. Habis Hari sibuk habis long weekend. Karena hari Jumat semalam kan libur tuh. Bujur banar. Oke Ibu, hari ini kita budaya bakisah orang Banjar Bula. Kenapa Bu pian jadi memilih tema budaya bakisah orang Banjar? Apa nih latar belakangnya budaya bakisah orang Banjar ini seperti itu? Inggih. Jadi bila sampai wayahnya siaran keingatan nih anak bekesah apa. Oke. Nah, inggih. Kebetulan ulun semester ini mengampu mata kuliah sastra anak. Nah, bakisah ini kan bagian dari sastra anak. Betul. Atau kita rancak mendengarnya tuh kalau istilah kekinian tuh mendongeng. Mendongeng Bula. Nah, kalau orang budaya Banjar tuh budayanya bekisah. Jadi ya bakisah ini adalah kebiasaan orang tua kepada anaknya. Yang dikisahkan itu adalah kisah-kisah yang di dalamnya ada budaya, ada nilai moralnya, ada nilai pendidikannya. Mendongeng ini bisa tentang kisah teladan, tentang tokoh masyarakat misalnya, atau bisa berkisah tentang legenda, berkisah tentang mitos, berkisah tentang asal usul. Jadi bebas saja, yang penting intinya berkisah. Yang penting berkisah lah Bula. Tapi memang Bula kalau orang Banjar tuh lamun sudah berkisah tuh yang awalnya bingung karena berkisah apa, dapat judulnya aja nih, dapat apa nang dikisahkan aja nih. Lancar tuh muntungnya orang Banjar yang bila berkisah Bula. Karena orang Banjar itu khasnya memang kan tradisi lisan, sastra lisan, memang budayanya tuh budaya berkisah. Budayanya budaya mewarung, di warung itu ya gawiannya berkisahan. Ya apalagi misalnya mama-mama lah, itu pasti hendak menasehati anaknya yang supaya anaknya paham dan anaknya itu lebih merasa nyaman dengan budaya berkisah. Bujur. Memang ya mama-mama ini memang ini ya Bula, kental banget berkisahnya nih lah, apalagi dalam menagur anak, membentuk perilaku anak juga ya. Itu penting benar nih lisannya orang tua sebagai ibu gitu ya. Makanya jalur orang tua ada Bula, bilanya bepander luan anak karena kawa asal bepander. Bujur. Karena misalkan asal bepander bisa jadi doa, bisa juga
itu membentuk perilaku anak nantinya? Jujur, karena anak itu secara kada langsung karena inya adalah turunan orang tuanya. Kalau Iya, ada iya. teori yang menyatakan misalnya teori netes, jar kayak apa orang tuanya kayak itu juga anaknya ya kalau Iya, ada Bojo. juga kata pepatah apabila guru kencing berdiri, maka anak akan kencing berlari. Oh, lebih Nah, parah jadi lah. akan lebih parah lagi. Jadi Iya. setiap tindak tanduk kita upayakan selalu sadar. Jadi ketika kita berkisah lawan anak, kan ada anak yang misalnya inya melakukan kesalahan, ketika kita menegur langsung, Iya. mungkin ketika inya tersinggung atau sakit hati itu akan di suatu hari akan berbahaya. Tapi ketika kita menasehatinya atau dengan membiasakan dengan berkisah tadi, jadi Iya. inya punya ketika ada masalah, oh iya ingat dengan kisah mamanya. Oh iya ada kisah ini. Kita harus menyikapinya seperti ini. Oke, nah jadi memang penting sekali ya Dangsana Perompat ya. Komunikasi, apalagi antara orang tua dan anak ya dalam konteksnya berkisah bahasa Banjar gitu ya Bu ya. Tapi berkisah di sini tidak hanya antara orang tua dan anak ya Bu ya. Bisa jadi juga mungkin antara anak kepada orang tuanya atau mungkin anak kepada halayak umum seperti Oke. itu. Karena kan berkisah bahasa Banjar ini ada perlombaannya ya Bu ya. Betul. Di RRI ada tuh tahun lalu Dangsana Perompat ya. Kebetulan MC-nya Ulun juga tuh. Nah pas itu berarti. Jadi kemarin sempat melihat berkisah bahasa Banjar gitu ya. Tapi nanti mungkin Ulun akan tanya deh di menit akhir aja kali ya Bu ya. Boleh. Apa sih perbedaannya gitu kan berkisah bahasa Banjar dengan berkisah seperti pada umumnya gitu ya. Mungkin ada filterisasinya kah? Karena kan kalau kita berkisah seperti biasa ya Bu ya, jatuhnya tuh menggosip ya. Tanpa sengaja banyak bumbunya jatuh jadi gosip. Nah itu dia. Syukur semalam bulan puasa Bu. Enggak, makanya Jadi kita mungkin harus menjaga diri, Iya. menjaga hati. berkisahnya jadinya lebih terfilter ya Bu ya. Enggak. Oke, sejarah munculnya sekarang ya Bu ya, tradisi dari berkisah bahasa Banjar ini memang sejak dari zaman dulu ya Bu ya. Nah, penyebarannya tuh seperti apa Bu? Jadi berkisah ini tuh menjadi apa ya? Tipikal orang Banjar seperti itu ya. Dan apakah memang berkisah bahasa Banjar ini hanya orang Banjar aja nih yang memang pandai berkisah seperti itu? Kalau berkisah ini mungkin dunia ya. Jadi ada istilahnya folktale, kemudian ada folklore, ada sastra lisan. Itu kan dunia Iya, ya. iya. Kalau folklore dia itu tradisi lisan. Oke. Kemudian kalau sastra lisan ini bersifat lisan. Nah, karena dia sifatnya lisan, jadi prosesnya adalah pewarisan. Oke. Secara turun temurun. Jadi orang yang berbeda usia dilanjutkan ke usia berikutnya. Kemudian cenderungnya lahir di masyarakat pedesaan. Oh, Kenapa ini ya, lah Bu ya? cenderungnya Oh. kenapa lahir di masyarakat pedesaan ya karena tadi orang pedesaan itu lebih banyak acara kumpul-kumpul, berkumpulan. Iya, betul. Tetangga satu dengan tetangga lainnya, rumah ujung, rumah belakang gitu ya Bu ya. Satu kampung ada satu berita langsung sampai hari itu juga di detik itu juga. Dan tempat penyampaiannya tuh di tukang sayur biasanya ya Bu ya. Bisa di tukang sayur, bisa Arisan. di warung, bisa di arisan, bisa di acara selamatan. Nah, Iya. cenderungnya dia lahir di masyarakat seperti itu dan awalnya itu lahirnya adalah di masyarakat yang belum melek huruf. Jadi mereka itu memang sehari-harinya ya berkisahan. Jadi apa yang terjadi hari ini tuh ya tadi kayak Jerpian tuh kayak begosipan, langsung dapat kabar, langsung dapat info terkini. Jadi ada kisah-kisah itu langsung. Betul. Up to date tuh, kadang mesti lagi menghadang koneksi internet kah Ada. atau apapun itu Bu Ini ya. Karena di kampung misalnya ada kejadian yang hanya apa langsung tahabar. Soalnya ya itu Pang kesehariannya dengan acara berkisah. Mungkin kalau seiring berkembangnya zaman ya Bu ya, berkisah bahasa Banjar ini mungkin untuk memberitahukan kabar terbaru di kampung ya Bu ya, memang lebih cepat. Apalagi ditambah dengan ada handphone, ada grup Betul. WhatsApp tuh ya Bu ya. Ada grup WhatsApp misalnya di kampung Ulun tuh ada grup WhatsApp langgar. Jadi ngarannya itu Oh. KDRT. Jadi tiap misalnya satu kecamatan itu kan ada beberapa desa. Tiap Iya, desa iya. ada beberapa RT. Tiap RT itu pasti punya langgar. Nah, jadi di langgar ada grupnya. Jadi info apa aja langsung di grup rame. Ada info apa langsung di grup. Langsung Jadi di grup. cepat, tinggi. Tapi itu berlaku bagi mereka yang masuk grup. Misalnya Nah, di itu dia. jadi diwajibkan di grup itu harus masuk satu rumah satu orang.
Nah, yang masuk itu perwakilannya ya, Bu, perwakilannya ya. kades serumahan umpat hibak Iya. di situ. Jadi misalnya ada juga yang misalnya satu keluarga yang masuk di situ ada 2 orang suami istri misalnya, tapi Iya. rata-rata usianya itu dan memang rata-rata mereka yang sering menjenguk grup, tapi misalnya kayak ulun, kayak mama, ya mama kada masuk grup, kada melihat disiden. Jadi bilanya ada kabar apa, nah tuh jar dilanggar pina ada bersuara-suara, ada acara apa orang jar, ada ulun lihat ya kan di grup dulu ada acara apa, karena selalu ada info di grup. Oh, Tinggi. berarti memang informasi-informasi sekarang cepat. Iya, lewat grup WhatsApp ya, Bu ya. Sama tuh di komplek ulun juga RT kali ya, Bu ya. Bapak-bapaknya masuk dalam satu grup. Jadi kalau misalkan ada musyawarah, terus juga ada minta sumbangan untuk 17-an tuh biasanya ya, itu akan dikabarkan melalui grup seperti itu ya. Karena itu lebih menghemat ya, kalaunya orang sekarang misalnya kayak di RT Pian itu misalnya rata-rata orangnya begawi, ya ketemunya Iya. di dunia maya supaya Nah, tetamu betul. itu lebih dunia digital lebih memudahkan kita untuk berkomunikasi. Tapi kalau yang dunia orang berkisah tadi, karena memang meleknya mereka adalah masyarakat yang tidak mengenal huruf, jadi ya memang harus bertamuan, Iya. berkesahan, itu Nah, medianya. ketika bertamuan itu, nah itu yang bujur bekisahnya ya, Bu ya. Tinggi. Dan katanya juga di sini ciri-ciri bekisah bahasa Banjar yaitu tidak mementingkan fakta dan kebenaran, Bujur. tetapi lebih menekankan pada hayalan. Bujur. Misalnya kisah misalnya ada kisah pilandu, kisah Iya, buaya, kisah kucing hanak jadi raja. Misalnya kan Iya. kita kisahkan nih lawan kenanakan ada kucing hanak jadi raja. Bingungnya kayak apa kisahnya kucing hanak jadi raja ya kalau tapi kan bujur. inya kada mementingkan kisah itu benar atau salah. Yang Yang penting penting menarik. Karena Menarik. memang tujuannya itu entertainment education ya, Bu ya. Betul. Apalagi kalau untuk anak-anak, karena mungkin dong kita berkisah ke anak-anak tentang buaya darat, misalkan Enggih. gitu ya, Bu ya. Enggih. Padahal itu diplesetkan ya. Padahal buaya itu adalah binatang yang paling setia. Iya. Tinggi, tapi kalau sudah jadi 2 ungkapan seperti itu tambah kata daratnya tadi, walaupun sebenarnya kan buaya bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Iya. Tapi karena dia digabung menjadi ungkapan lalu punya makna yang berbeda. Betul. Tapi kan akan sekarang pian takuni anak ulun kelas 1 SD buaya darat taunya. Sudah tahu, Bu. Karena kan TK pun juga kayaknya sudah tahu ya, Bu ya. Bujur, liur baungan dan sebagainya paham ini Aduh, cepat dengan Zaman kata-kata kayak itu. zaman Tinggi. bahari ulun kayaknya perlu waktu deh gasan paham nang kayak itu tuh, tapi wah ini cepat banget pula karena memang adanya gadget seperti itu ya, Bu ya. Oke, nah seiring perkembangan zaman juga karena tadi kita juga udah membahas tentang grup WhatsApp apa segala macam ya, Bu ya. Tentunya Enggih. ada perubahan budaya bekisah Banjar dari Bujur. waktu ke waktu ya, Bu ya. Enggih. Apa nih, Bu, yang pian sadar nih? Mungkin zaman dulu Lun sempat menemuinya kan 50% lah ya Enggih. bekisah bahasa Banjar. Nah, kalau misalkan zaman pian ini seperti apa, Bu, perubahannya dengan Kalau- zaman seperti sekarang? Ini karena zaman sekarang ini kita sudah Era dengan digital, dunia digital, iya. dengan adanya dunia digital ini ada sisi positif negatifnya. Betul. Positifnya lebih cepat, kemudian negatifnya kadang karena saking cepatnya banyak hal yang ingin kita lihat. Ya. Jadi kita tuh terasa kurang waktu hendak melihatnya. Tiap harinya scroll TikTok pada kehabisan waktu. Padahal jar ulun misalnya esok dilihati mungkin ada aja lagi. Iya. Tapi kalau orang zaman dulu kalau zaman ulun misalnya lagi ulun halus, lagi ulun SD, itu ulun masih rancak mendengarkan orang berkisah. Jadi nini-nini yang berkisah itu adalah nini-nini yang kada bisa membaca, kada bisa menulis. Tapi Sidin bisa Tapi Sidin berkisah bisa lah, Bu lah. berkisah. Jadi kami tuh saban sore imbas sembahyang asar tuh dudukan di teras nini ulun tuh. Oke. Jadi Sidin menyanyi misalnya nyanyi anu apa? Nyanyi lagu Kota Baru, Ya. lagu Sapu Tangan Babuncu Ampat. Karena esok harinya setelah kami mendengar itu kami mah hafalan lagu tuh. Benyanyian beimbayan. Kemudian misalnya pas Sidin hendak bekesah, misalnya kita betakun. Misalnya di kampung ulun tuh kan ngarannya Sungai Tuan. Kenapa ngaran kampungnya tuh nih Sungai Tuan? Nah itu kan sebenarnya kalau dilihat dari teori itu bagian dari legenda. Pas Ya. yang Sidin kisahkan tuh asal usul suatu desa. Ujar Sidin, Bahari di kampung kita ini banyak orang yang berdagang baras. Berdagang barasnya itu kada hanya di kampung sini, sampai ke Martapura, sampai ke Banjar. Ngidernya jauh lah ya Tinggi, pokoknya, Bu lah. jadi rata-rata berjual baras. Jadi lalu disambat ngaran kampungnya Sungai Tuan. Di kampung itu kan selalu ada sungai. Ya. Nggih, kemudian seberataan orangnya itu karena inya pedagang lalu nya dipanggil Tuan. Oh. Jadi Sungai Tuan. Oh, kayak Oh. itulah jar ulun inginnya itu bagian dari legenda.
Iya, bujur. Dan itu pun juga akhirnya kita tahu nih ya asal usul suatu daerah gitu ya. Bujur. Atau bahkan mungkin nama kota Banjarmasin kenapa jadi Betul. Banjar, terus kenapa jadi Masin seperti itu Ini ya, Bu kenapa ya. awalnya Banjarmasin kemudian jadi Banjarmasin Iya, ya kan itu bagian dari legenda bujur. sebenarnya kayak Surabaya, Sura dan Baya ya kok ini seberatan tuh kan ada. Nah itu bagian dari sastra lisan awalnya. Oh. Kemudian dia sastra lisannya itu mengandung sejarah karena dia Iya. mengandung sejarah dan di dalamnya mengandung kebenaran dan itu menjadi bagian dari legenda. Nah Iya. itu bagian dari kisah tadi. Bujur. Ada juga mungkin cerita singkat kali ya, Bu ya. Misalkan ini sebenarnya lebih ke teguran kali ya. Kalau zaman Iya. dulu kan jangan potong kuku malam-malam, Jar. Bujur. Terus jangan menggendang meja karena utang bebanyak. Ada kisah bahari Iya. Jar, orang ketujuh begandangan kene minjem duit sini. Akhirnya utangnya menumpuk gara-gara begendang meja aja, Jar. Nah, itu Padahal- mungkin cerita Iya. singkat ya, Bu ya. Padahal kayak itu maksudnya kalau Iya. kita berenang meja itu sebenarnya mengganggu orang lain. Iya, menegurnya itu secara halus mungkin, Bu ya. Engge. Tapi Jadi balik ada bahasa lagi kayak itu. hayalan gitu ya, Engge. Bu ya. Padahal kan mesti juga kan kita sekali Engge. begendang, oh hutang naik nih 100.000. Padahalnya kada pernah berhutang ya, padahal ini yang menghutangi misalnya. Nah. Oke, nah berarti kalau di era sekarang nih, Bu ya. Apakah Pian merasa kisah bahasa Banjar ini tuh sudah mulai terlupakan atau punah, Bu, atau mungkin masih eksis tapi Engge. dengan bentuk yang berbeda? Bujur. Jadi kalau ngarannya tadi kan berkisah bahasa Banjar. Iya. Karena ini berkisah bahasa Banjar, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Banjar. Jadi seperti yang Mas Kian tadi sebutkan, RRI melestarikannya dengan lomba. Kemudian Iya. Balai Bahasa itu juga melestarikannya dengan lomba. Jadi kalau yang Oh, ada dilakukan- juga ya, Bu ya? Ada. Oke. Kalau Balai Bahasa itu kan dia se-Indonesia ya, namanya FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Jadi karena dia bahasa ibu, karena kita orang Banjar, suku Banjar, bahasa iya. daerahnya adalah bahasa Banjar, maka berbahasa Banjar. Nah, kebetulan kemarin itu kalau kada salah dilaksanakan sekitar bulan Juni. Oke. Biasanya bulan Juni. Nah, di bulan Juni itu serempak diadakan di semua daerah. Jadi nanti di daerah yang menang itu nanti akan mewakili ke provinsi. Di provinsi yang menang itu nanti akan ke nasional. Oh, bertahap. Engge, Daerah bertahap. dulu, yang Engge. menang daerah ke provinsi, menang Engge. provinsi baru nasional. Nah, semuanya kan karena bahasa ibu, jadi Ya. bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sesuai dengan daerah masing-masing. Kebetulan kemarin Ulun salah satu juri di Kabupaten Banjar. Jadi Ulun menemui memang bahasa Banjar ini adalah bahasa yang sangat mirip dengan bahasa Indonesia. Oh. Makanya orang Banjar itu langsung paham misalnya ketika mendengar filmnya Upin Ipin. Iya. Karena bahasanya Upin Ipin itu kan bahasa Melayu. Bahasa Melayu betul. Bahasa Indonesia kan akarnya dari bahasa Melayu. Kemudian bahasa Ya. Melayu ini kan termasuk dalam rumpun Asia Tenggara Betul. di Austronesia. Nah, ketika bahasa Banjar itu sangat mirip dengan bahasa Indonesia, kemudian bahasa Indonesia itu didapat anak-anak melalui jalur sekolah, Ya. jadinya kan pandai berbahasa Indonesia. Nah, ketika pandai berbahasa Indonesia, ketika lomba FTBI, Ya. itu saya secara pribadi merasa ada yang memang siswa yang memang bisa berbahasa Banjar, ada yang bahasa Indonesia dibanjarkan atau bahasa Banjar yang diindonesiakan. Oh, Ketika lomba. variasi ya, Bu Ah, ya. karena Ya. sebenarnya di penilaian itu di formatnya adalah memang ada penilaian tentang bahasa misalnya. Iya. Jadi ada kan orang Banjar itu kan ada dialeknya, Bujur. ada logatnya misalnya. Orang Pahuluan, orang Iya. Kuala, itu antara orang Kandangan dengan orang Barabai kan kada sama. Bujur. Orang Barabai dengan orang Balangan dengan orang Tanjung itu kada sama ada sama dialeknya. dialeknya. Nah, ketika inya sudah kada berdialek, kemudian bahasa Banjarnya itu kada Banjar yang bujur-bujur Banjar itu akan ada rasanya. Jadi memang terasa sekali. Kalau kita berkisah bahasa Banjar yang kita biasa kada di lomba itu kan kada ada target misalnya berapa lawas berkisah. Ya. Kemudian yang dikisahkan temanya apa itu kan bebas. Tapi kalau lomba itu ada temanya. Ada temanya, kemudian ada waktunya, kemudian yang disampaikan itu sudah macam-macam ada ketentuannya. Jadi kemarin itu rata-rata karena temanya sama, mungkin mengambil sumber referensinya sama, isinya ya kurang lebih sama. Oh. Isinya kurang lebih sama, kemudian mengambil contoh yang sama, mengambil contoh ayat Al-Quran yang sama. Jadi akhirnya saya sebagai juri agak terkesan monoton.
Oke, karena judulnya atau temanya tuh harus sama seperti itu ya Bu ya. Padahal yang asik tuh yang temanya tuh tidak ditentukan ya Bu ya. Mungkin ditentukan Tapi kalau sendiri-sendiri ya. tidak ditentukan agak susah. Yang Kemana-mana jadinya ya. Kemana-mana jadinya, karena kalau FTBI itu dia lombanya tingkat MTS kemarin. Oh, MTS berarti SMP ya. MTS SMP. Kalau kada ditentukan juga susahnya, bingung, karena bisa jadi semuanya. Kalau orang berkisah itu, kalau orang bahari itu kan kada mestinya ada bakat lah. Iya. Karena kalau orang bisa berpandir pasti bisa berkisah. Tapi kan ada orang yang memang berkisahnya terbatas misalnya. Iya, Ada orang yang betul. kada ketujuh mengisahkan di hadapan orang banyak. Iya. Kalau berkisah ini kan mau kada mau ya, kan apalagi lomba Betul. yang menonton banyak. Ya jadi kemarin memang ada kejadian, mungkin Inya ketika Inya di sekolahnya, ketika Inya latihan dengan gurunya, Inya bisa ketika tampil di depan orang banyak. Gugup. Inya setelah assalamualaikum, Heeh. waktunya habis, waalaikumsalam. Oh sudah, karena ada lagi Kada berarti ada ya, Bu lagi ya. jeruk lu nya kada apa-apa lah. Untung Inya kada pipis di situ, bahaya kita. Saking gugupnya. Saking gugupnya bujur, Iya. karena memang di zaman sekarang ini orang mungkin lebih banyak berkomunikasi lagi dan lagi dunia maya tadi ya Bu ya, Betul. daripada berkomunikasi Ini, dengan secara teman secara langsung. Itu tuh yang mempengaruhi juga Bu ya, Ini. sebagian besarnya gitu ya. Oke, kita akan jeda dulu ya Bu ya. Siap. Dan sana kita akan jeda terlebih dahulu untuk buan pian semuanya yang mungkin juga nanti anak umpat nimbrung, anak umpat berpanderan jua untuk berkisah bahasa Banjar, atau justru buan pian anak berkisah bahasa Banjar nih. Boleh dan sana perompatnya, kita ketemu lagi di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Pandiran Baisukan. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega umbak menampur di Salakadang, umbak menampur di Salakadang. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dada rasa Malaya, iman di dada rasa Malaya. Pisang sila tanamlah babaris, babaris tabang pambambanku halangakan, tabang pambambanku halangakan, tabang pambambanku halangakan. Bahala tulungnya babaris, babaris hatiku dendamku salangakan, hatiku dendamku salangakan, hatiku dendamku salangakan. Burung binti batiti di batang si batang bulu kuning manggading, si batang bulu kuning manggading, si batang bulu kuning manggading. Malam tadi bamimpilah datang, rasa datang rasa bapalut lawan si ading, rasa bapalut lawan si ading, rasa bapalut lawan si ading. Kacilangan lampulah di kapal, di kapal anak Walanda main kumidi, anak Walanda main kumidi, anak Walanda main
Iangan guringlah sabantal tangan kadada hidung ka pipi 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 tangan kadada hidung ka pipi. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih, Ngapain sih Pi, ganggu aja? skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi, Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Jangan kada ingat, Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Iya, para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian di Pandiran Baisukan edisi hari ini, Senin 6 April 2026. Dan tentunya juga kita masih ditemani dengan Ibu Novia Winda MPD ya Bu ya. Sebelum kita lanjut Bu, ini ada telepon yang berdering nih Bu ya, yang mau menyapa kita. Atau mungkin juga si Dinenak berkisah bahasa Banjar Bu ya. Kita coba angkat dulu ya Bu ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, dengan siapa? Waalaikumsalam, selamat depan. Halo Pak, ini Sopian ya, Abah Sopian ya? Iya. Oke, Abah Sopian, apa kabarnya Pian? Baik, ini Kianai Pro 4 ini mendadak turun. Oh iya, memang lagi ada perbaikan Abah Sopian. Oh iya Pak, Iya, dari kaminya memang lagi ada perbaikan pemancar. masalahnya tadi kan waktu Mas Subuh nyaring banar, tiba-tiba pas acara ini gemet banar itu nah. Iya, memang lagi ada perbaikan Pak Sopian. Iya, asal tahu aja bahkan jadi kita takajub kita. Aman. Ada yang mau ditanyakan kah di Pandaran Baisukan ini Abah Sopian? Tentang apa nih temanya? Bakisah bahasa Banjar. Jadilah bisa bahasa Banjar nih. Kalau Bapander tuh ya mana aja mau menuturakan. Iya. Tapi kalau kita menulis dalam bentuk tulisan, nah itu kali benar. Kita pernah mencoba dulu ada lomba menulis dalam bahasa Banjar itu salah satu radio swasta yang ada di Banjarmasin itu mengadakan lomba. Ternyata pada segampang itu mewujudkan dalam bentuk tulisan bahasa Banjar itu. Iya. Kadang-kadang imbuhannya lah luput, kata ulangnya lah. Nah, itu kita kadang-kadang ketujuh mengarang-arang kisah bahasa Banjar tuh. Mungkin kian rancak mendengarkan di acara Madihin berkisah nang Panang Sarane. Iya, bujur.
Si Paloy itu Nah, kisah itu si kan Paloy. kebanyakan karangan buku sorangan itu, Kian. Heeh. Coba kalau kita sudah diaplikasikan dalam bentuk tulisan, teranjak banget atau salah. Aku banyak banget mendapat kritik dari panitia lomba di waktu tahun 95 itu kalau ada salah itu. Selalu dikritik gitu. Aku berterima kasih dengan begitu aku kok tahu kesalahanku di mana cara penulisan yang benar dalam bahasa Banjar itu. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kesalahan tadi Bu ya di saat Sidin mungkin kosakatanya kali ya Bu ya. Inggih. Jadi yang banyak mantap salah. nih Abah Sophia nih, walaupun semoga selalu semangat berliterasi. Ya kita nih kan memang medianya tadi itulah kalau kita berkisah ini kan pakai mulut aja. Kemudian ketika salah itu bisa langsung dikoreksi. Berbeda dengan ketika kita bentuknya dalam budaya tulis. Kalau menulis, media kita itu adalah bentuknya tulisan. Kemudian itu tidak bisa dikoreksi langsung. Makanya Sidin tadi dikritik. Nah itu salah satu bentuk perbaikannya. Jadi dengan cara dikritisi orang. Memang ada orang yang pandai berkisah, ada orang yang pandai menulis. Jadi dalam keterampilan berbahasa itu ada 4 tingkat. Keterampilan yang pertama itu adalah menyimak. Jadi keterampilan yang paling rendah kemampuannya itu adalah menyimak. Kemudian keterampilan yang kedua itu adalah berbicara. Jadi berbicara itu menduduki tingkat yang kedua. Keterampilan ketiga itu adalah membaca. Nah, keterampilan terakhir yang paling tinggi tingkatannya itu adalah menulis. Itulah alasannya kenapa mahasiswa S1 untuk selesai studi alasannya membuat karya tulis ilmiah, membuat skripsi, kemudian tugas akhir kita S2, S3 itu kan membuat karya tulis, membuat tulisan. Karena tulisan tadi itu adalah tingkat keterampilan yang paling tinggi. Karena ketika menulis ternyata kalau kita menulis dengan bahasa kita sendiri kan yang memahaminya orang lain. Nah, ketika Sidin menulis, menurut Sidin tadi itu bujur, ternyata setelah tulisannya rilis dibaca orang, Sidin banyak menerima kritikan. Karena ternyata orang lain itu mungkin tidak memahami. Karena ketika kita menulis itu ada emosi di dalamnya yang ketika dibaca orang lain bisa jadi tidak sama. Jadi Jarkawan Ulun menyatakan bila Eka menulis itu jiwanya masuk ke dalam sana. Karena apa yang disampaikan dengan jiwa maka akan sampai ke jiwa juga. Waduh, dalam ya. Jadi apa yang kita tulis ketika kalau kita yang menulis kita paham itu biasa. Tapi ketika kita menulis dibaca oleh orang lain dan orang lain paham, berarti selain kita memahami apa yang kita sampaikan, orang lain juga akan paham. Betul. Jadi, sampai jadinya pesannya gitu ya Bu ya. Nah kemudian memang Ulun juga termasuk orang yang ngalih mengisahkan dalam bahasa Banjar. Mungkin pertama Ulun kan Banjarnya Banjar Kuala, orang Martapura kan termasuk Banjar Kuala ya. Nah Banjar Kuala ini kadang kayak orang Banjar Hulu yang mahir bahasa Banjar. Nah Sidin tadi orang mana? Aduh, Abah Sopian itu orang Banjar. Pelehari. Orang Pelehari. Nah, Pelehari juga ada yang menyatakan Banjar Bahari itu adalah Banjar Kuala, ada juga yang menyebutnya Banjar Pesisir karena Pelehari kan sudah masuk daerah ada lautnya di situ. Bujur, tapi itu pun juga kada terlalu dalam bahasa Banjarnya Ibu karena ya. kita ini kada dalam benar bahasa Banjarnya, jadi ketika kita berkisah bahasa Banjar tadi itu tuh ada rasa yang kurang. Karena bahasa Banjarnya tadi tuh kada ada di situ. Misalnya kita menyambatnya jendela. Ya jendela itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Banjar apa Mas Kian? Aduh kadingat dulu nah. Lalungkang. Iya bujur. Nah, itu kan di situ itu ada rasa yang berbeda. Kalau yang menanggapinya pasti orang yang paham bahasa Banjarnya. Tapi kalau orang yang membaca tadi kada orang Banjar, ya terasa biasa aja. Ya tadi Ulun bisa jadi itu Banjar yang diindonesiakan atau bahasa Indonesia yang dibanjarkan. Kayaknya lebih ke bahasa Indonesia yang dibanjarkan kalau ya Bu ya. Ya antara dua itulah. Tapi beda tuh kalau misalkan sama orang Hulu ya. Mungkin lebih ke kandangan muntai. Kita kan kalau menyebutkan dompet ya dompet. Kalau mereka kan bisa dumpit bisa, epok bisa juga kan. Atau apa lagi ya ulun kada ingat. Nah, salipi. Salipi itu bahasa Banjarnya salipi, epok. Iya. Sebenarnya kosakata bahasa Banjar kita itu kaya, tapi kan bahasa itu
bisa lestari apabila dia digunakan. Jadi Iya. kalau dia tidak digunakan maka dia akan meredup. Begitu juga dengan bekisah bahasa Banjar. Kalau bekisahnya sudah kadang menggunakan bahasa Banjar maka nanti jatuhnya akan menjadi dongeng. Tapi kalau inya bekisah bahasa Banjar, jadi harus menggunakan bahasa Banjar. Jadi ketika Sidin menulis tadi menggunakan bahasa Banjar, tapi bahasa yang ditulis itu bukan bahasa Banjar sebagaimana mestinya, maka nilai rasa Banjarnya tuh akan kurang. Rasanya kurang jadinya ya Bu Nah ya. kita ini kan bukan orang, misalnya nih kita belajar bahasa Inggris, kan belajar ya. Iya. Kita kada tahu nih artinya, maka kita akan membuka kamus. Tapi Bujur. ketika kita menulis kisah bahasa Banjar dan kita kada tahu bahasa Banjarnya, apakah kita membuka kamus bahasa Banjar? Kada ya kalau. Kada mungkin, Nah kamus bahasa ya. Banjar kita itu kan sudah ada yang dikarang oleh Prof. Abdul Jabar Habib, guru besarnya ULM bahasa Banjar almarhum. Nah kemudian kita juga punya kamus bahasa Banjar yang terbitannya Balai Bahasa. Nah itu sebenarnya sudah bisa diakses secara daring. Kemudian kami sebagai akademisi juga kebetulan Ulun punya kawan yang beliau orang IT. Nah menurut beliau bahasa Banjar ini kalau dilestarikan secara digital tuh jarang. Jadi kami kemarin ada memenangkan 2 hibah. Jadi hibah kami yang didanai oleh pemerintah, kami membuat bahasa Banjar. Jadi ketika Bubuhan Pian masuk ke blog kami, kebetulan webnya gratis ya, dan sekarang ini statusnya mati karena kada kami aktifkan kembali karena padahal tadi gratis hanya ya. ada nih anak Iya ulun. kami cek lah, anak karena dicek. kalau bisa dicek lagi. Bisa dicek. Jadi kalau pas kami mengaktifkan web kami itu, nah kami kemarin itu pelestariannya adalah mantra Banjar. Nah, mantra Banjar, Bu. Banjar. Jadi mantra Banjar ini kan memang ini bahasa Banjar. Ya. Mantra Banjar. Jadi melalui aplikasi itu, tapi Bubuhan Pian bisa misalnya dari bahasa Banjar ke bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ke bahasa Banjar. Tapi kami masih terbatas baru memasukkan bahasa Banjar 2000 kata. Jadi 2000 kata. Jadi kada semuaan Bubuhan Pian bisa akses. Malah yang rame ini kalau kada salah sekarang bahasa Banjar itu yang rame itu malah trennya di Australia. Australia Bu. Nggih, Berarti jadi- orang-orang Australia banyak pakai bahasa Banjar Bu. Iya, kenapa orang mempelajari bahasa Banjar? Kan ada yang namanya BIPA ya, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Ya. Kenapa orang hendak datang ke Banjar? Karena orang berusaha di Banjar. Ah. Jadi ada pernah Ulun 4 kelas bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kenapa orang luar negeri itu inya hendak belajar bahasa Indonesia? Karena menantunya orang Indonesia, bekerjanya di Indonesia aja. Kemudian ada juga yang hendak, kenapa orang asing ini hendak belajar bahasa Banjar? Karena Sidin membangun bisnis di Banjar. Jadi belajar bahasa Banjar melalui aplikasi kamus tadi. Berapa persen tuh Bu orang-orang Australia yang mungkin belajar bahasa Banjar? Sekarang sudah mulai ramai. Sekarang sudah mulai ramai. Sudah 20% mulai- adalah Bu. Kada kira-kira. Kada Karena ini ya. sesuai keperluan aja. Ada yang misalnya ini bisa menantu di sini. Yang memang ini punya hubungan Inya, dengan Banjar lah ya. Ada Banjar mungkin Bisnis kah, keluarga atau kah? pernah punya keluarga di sini atau Iya. hendak punya bisnis di sini. Biasanya ini akan belajar bahasanya karena seperti yang disampaikan oleh Utsman bin Ali bin Abi Thalib, apabila kamu ingin menguasai suatu negara, maka yang kamu kuasai adalah bahasanya. Iya betul, karena bila kita berjajak ke negeri yang atau negara dan daerah yang tidak kita pahami bahasanya, kita mati. Iya, kada bisa apa-apa, kada paham sama Bujur. sekali kan. Akan menyendiri benar rasanya ya Bu ya. Jadi masuk akal yang Sidin sampaikan tadi itu, kada Abah Sopian aja mengalami, ulun sendiri menulis bahasa Banjar itu kesusahan. Karena ulun lebih pandai berbahasa Indonesia daripada berbahasa Banjar. Nah, jadi Salah satu seolah-olah alasannya tadi itu bahasa Banjar juga sangat dekat dengan bahasa Indonesia. jadi salah satu permasalahannya juga itu tadi Bu ya, lagi dan lagi Indonesia yang dibanjarkan atau Banjar yang diindonesiakan. Karena kita memang bukan orang Banjar yang sebegitu taunya dengan kosakata gitu ya. Iya, Mungkin karena- labelnya kali ya Bu ya, kita orang Banjar tapi bahasanya kayaknya masih semi-semi Indonesia. Karena bahas itu kan bahasa ibu ya. Iya. Kan bahasa itu kan ada 3 ya. Oke. B1 itu bahasa ibu. Ya. B2 itu bahasa Indonesia, bisa jadi bahasa Indonesia, bisa jadi bahasa asing kalau di keluarganya. Kalau dia belajarnya, kan orang ada belajar bahasa Indonesia, ada Ya. orang yang sekaligus belajar bahasa asing. Nah, kalau secara teorinya adalah B1 itu bahasa daerah, B2 itu adalah bahasa Indonesia, B3 itu adalah bahasa asing. Bahasa ibu B1 itu kita dapat prosesnya pewarisan. Iya. Nah, kalau sudah di rumah mereka tidak menggunakan bahasa Banjar misalnya karena akibat kawin campur. Mamanya orang Banjar, abahnya orang Jawa.
Ngalih, si ikung anak bahasa Banjar, si ikung bahasa Jawa, anaknya bingung. Tapi ada anak yang berhasil, misalnya kan kita kemarin ada nonton di TikTok, bule, bungas banar, bebinian, sekalinya bisa bahasa Jawa. Oh iya, banyak Bu sekarang Bu. Nah karena orang tuanya mewariskan bahasa kepada anaknya, dibiasakan, jadi bahasa itu harus jadinya. dipakai. Bocor. Bahasa itu harus dipakai. Nah mungkin yang dialami Abah Sopian, yang dialami Ulun, karena orang tua Ulun itu kada pakai bahasa Banjar yang kayak bahasa Banjarnya Hulu. Iya, tapi bahasa Banjar Kuala yang sudah mirip dengan bahasa Indonesia. Bujur. Iya, mungkin tidak dalam lah ya bahasa Banjarnya. Kita tahu bahasa muaranya aja ibaratnya kadang menyelam banar nih. Nah, sedangkan ketika kita menulis itu, ya kita kan sedang berimajinasi, kemudian menuangkan imajinasi itu ke dalam tulisan kita. Menurut kita itu sudah ceritanya tuh ya kisah budaya Banjar, budayanya orang Banjar, tapi bahasa yang dipilih ternyata lain bahasa Banjar karena yang membaca lebih paham bahasa Banjarnya apa. Nah jadi sebenarnya kalaupun memang mau mewariskan lagi dan juga melestarikan bahasa Banjar ini, mungkin bisa nih orang-orang Hulu mungkin ya yang memang kosakata Banjarnya sangat menguasai, itu bisa tuh di daerah-daerah mereka diadakan bahasa Banjar atau mereka yang dikirimkan ke Banjarmasin gitu ya Bu ya. Jadi orang-orang yang juga di Banjarmasin suka berkisah, itu otomatis mereka juga bisa ini bisa memahami bahasa Hulu seperti itu ya. Oke, Ibu karena ini sudah berada di menit terakhir ini ya Bu ya. Boleh nih mungkin kita tadi ada telepon ya? Dari siapa tuh? Oh dari Pak Amrullah ternyata ada masuk telepon. Siap. Boleh kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum Pak Amrullah. Enggi. Ya. Pengaran. Nggih. Samuanya. Samuaan. Samunyaan. Oke, kembali kasih. Bujur benar Pak Amrullah nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sebenarnya ilmu ya Bu ya? Nah itu termasuk juga ulun Pak Amrullah. Ulun itu bilanya habis siaran di RRI, kalaunya ulun boleh ke kampus, kemudian dosen-dosen yang di atas ulun ini adalah dosen orang Pahuluan. Kami hari ini siaran jangan pakai bahasa Banjar. Inggi Bu ajar ulun karena ulun memang bukan bahasa Banjar asli dan ulun memang lebih dekat ke bahasa Indonesia. Iya. Jadi ya itu juga kasusnya karena itu bahasa kan sehari-hari. Betul. Jadi kada sadar misalnya Mas Kian tadi dipadahkan semuanya ya karena kita sekarang berada ini kan siarannya jadi rasa resmi, jadi rasa kurang resmi. Ya ini terkait lagi dengan ragam bahasa gitu. Tapi karena ini siarannya RRPO 4, Suara Budaya Nusantara. Jadi kadang ulun juga bingung nih, ini anak bahasa Banjar kan, anak bahasa Indonesia kan. Jadi ya tadi ada yang bahasa Banjar, bahasa Indonesia bercampur-campur akhirnya. Betul sekali. Boleh Ibu disampaikan dulu harapannya seperti apa mungkin ke depannya tentang berkisah bahasa Banjar ini. Dipersilakan Ibu. Terima kasih Mas Kian. Harapannya melalui berkisah bahasa Banjar, karena bahasa Banjar ini bahasa yang digunakan adalah bahasa Banjar, ini harus tetap dilestarikan. Jadi saya sangat mendukung dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Balai Bahasa, mendukung sekali apa yang dilakukan oleh RRI. Mungkin kegiatan ini juga salah satu untuk mendukung bagaimana budaya Banjar tetap lestari, kemudian bahasa Banjar tetap digunakan, kemudian kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, maka kita harus juga mewariskan bahasa Banjar kepada anak kita. Jadi bahasa Banjar itu tidak dianggap kelas bawah ya, karena kita menganggap bahasa Indonesia atau bahasa asing berada di kelas atas, tapi tidak seperti itu. Jadi sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi kita melestarikan bahasa daerah, kemudian menguasai bahasa asing dan tetap meletakkan bahasa Indonesia sebagaimana mestinya. Betul. Terima kasih Ibu Nopia ya sudah berhadir dan tentunya ini membantu kita berdua sih sebenarnya ya Bu ya.
Yang mana mungkin pekerjaan kita sangat akrab dengan komunikasi gitu ya. Yang mana otomatis kita tahu nih kita dapat tambahan kosakata juga dan seperti apa bahasa Banjar itu yang memang harus kita praktekkan seperti itu ya Bu ya. Terima kasih juga nih untuk Pak Amrullah, Abah Sopian juga yang sudah bergabung melalui line telepon kita tadi, dan kita akan kembali bertemu di Panderan Baisukan edisi berikutnya dengan Sana Perompat yang selalu mengudara, selalu menemani Buan Pian semuanya dari mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Untuk edisi hari ini Senin 6 April 2026 ulun cukup akan sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih sekali lagi Bu Nopia ya. Semoga kita kembali bertemu dalam keadaan sehat dan juga diberikan umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Salah kata mohon maaf dan Sana Perompat ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin. Jangan kada ingat, dengar akan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya